terutama dalam EPC dan penyelesaian sengketa jasa konstruksi gitu ya. Nah, sebelum masuk ke substansi, perlu saya sampaikan tuh bahwa di Indonesia construction works itu volumenya sangat besar, volume di bidang construction ya. Karena kalau kita lihat misalnya di GDP Indonesia ya, di GDP Indonesia itu industri konstruksi itu nomor 3 tuh, paling tinggi consumption ya. Nomor 1 consumption, nomor 2 energi, nomor 3 konstruksi. Jadi dilihat dari volumenya, konstruksi sangat besar. Itu dari sisi volume secara ekonomi ya. Kemudian dari sisi statistik sengketa misalnya, kalau kita lihat di Bani, sengketa paling besar yang diselesaikan di Bani ya, itu paling besar adalah construction nomor 1. Bukan investment, bukan jual beli saham, bukan lending and borrowing activities, bukan yang lain, tapi yang nomor 1 itu adalah construction. Nah, itu sebetulnya menggambarkan tuh bahwa industri ini adalah industri yang dari dulu memang sangat aktif ya, dan sangat layak buat teman-teman untuk mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang bidang ini. Kita kalau mau sebagai corporate lawyer, kita harus tahu semuanya. Kita harus tahu company law, kita harus tahu hukum perbankan, kita harus tahu investment law. Tapi kalau ingin memperdalam bidang construction, itu juga pilihan yang oke gitu ya buat teman-teman yang sedang mau lulus gitu ya, karena itu volumenya besar dan jumlah lawyer di Indonesia yang bisa mengerjakan atau memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek-proyek construction masih tidak begitu banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin red ocean, blue ocean gitu ya, ini masih blue ocean. Pemaparan 45 menit. Oke, saya sudah diingetin pemaparan 45 menit lagi. Oke, nggak apa-apa. Oke, slide berikutnya. Oke, nah ini dasar hukumnya saja ya. Kalau misalnya kita akan belajar tentang jasa konstruksi di Indonesia atau perjanjian jasa konstruksi di Indonesia, ini kurang lebih hukum atau undang-undang yang bisa dijadikan referensi. Pertama tentu dari hukum positif di Indonesia, ada undang-undang jasa konstruksi, ada PP-nya, kemudian ada undang-undang hukum perdatanya, KUH perdatanya. Kalau misalnya kita enter into a contract, itu bagaimana konsepnya ya, itu kita harus memperkuat karena banyak lulusan-lulusan fakultas hukum kuat di komersialnya, kuat di common sense-nya, kuat di logiknya, tapi tidak begitu kuat atau kadang-kadang suka kedodoran di KUH perdatanya gitu. Jadi jangan lupa dari sisi sektoral kita harus kuat, tapi KUH perdata kita juga harus kuat. Ya, jadi jangan sampai basic knowledge-nya kita justru tidak kuat. Itu dari sisi hukum positif kita ya. Kemudian juga ada acuan-acuan gitu. Acuan-acuan itu seperti kalau dituliskan di kanan ini FIDIC ya. Itu adalah format-format yang didevelop oleh beberapa institution di dunia untuk mempermudah pembuatan suatu kontrak tertentu gitu ya. Kalau di FIDIC itu ada beberapa, kalau di construction ada beberapa basic format, misalnya FIDIC ya. FIDIC itu Prancis ya kalau nggak salah, dia didevelop oleh engineer. Kemudian ada NEC di Eropa Barat gitu ya, ada beberapa yang pada intinya dia memberikan guidance construction kontrak, perjanjian jasa konstruksi yang proper, yang fair dan yang best practice di dunia itu seperti apa sih gitu. Jadi dia memberikan guidance, memberikan patokan. Di dalam FIDIC itu ada beberapa versi, nanti akan kita bahas ya. Karena di FIDIC itu kalau teman-teman baca nanti ya, itu versinya itu dilihat diwakili dengan warna. Misalnya kalau kita ngomongin EPC berarti silver gitu ya. Kalau kita yellow itu lebih ke desain dan build-nya. Itu warna kalau desain and build warna kuning misalnya. Kalau yang standar construction itu warna merah. Maksudnya apa? Gitu. Maksudnya apa? Nah, misalnya nih kalau EPC
Mungkin nanti ada di slide berikutnya, tapi nggak apa-apa sebagai pengenalan. Kalau EPC itu, kalau yang konvensional itu kan ada project owner dan ada kontraktornya. Jadi si project owner, si pemilik project, dia memiliki desain awal. Misalnya sebagai contoh, ada perusahaan gitu mau bangun high-rise building, mau bangun gedung bertingkat. Dia sudah punya desain awalnya tuh. Oke, desain awal saya 30 lantai bisa mengcover sekian meter square, bisa menampung sekian ratus orang atau ribu orang gitu ya. Beban per meternya sekian, konsumsi listriknya per individu tenant sekian, beban airnya sekian, segala macam. Dia sudah punya parameter desain tuh. Dia sudah punya desainnya, mungkin dia appoint designer, appoint arsitek, appoint engineer untuk mendesain building itu. Nah, kemudian dia mengappoint pihak ketiga untuk mengeksekusi construction itu menggunakan red book. Artinya dia si kontraktor nggak tanggung jawab masalah desain. Oh, misalnya terjadi kesalahan desain nih. Terjadi kesalahan desain, misalnya kalau di dekat rumah saya di Bintaro tuh ada gedung Bank Permata dulu ya, yang dari awal dibangun itu gedungnya miring terus tuh. Itu kesalahan desain. Nah, kesalahan desain kalau ternyata desainnya yang mengerjakan adalah si project owner, nggak bisa disalahin si kontraktor, karena kan saya cuma ngerjain desain dari kamu nih. Desain itu misalnya apa? Desain itu misalnya tanah itu harus dites untuk menentukan berapa kedalaman pondasi misalnya gitu ya, atau berapa volume atau berapa civil works yang dibutuhkan agar dengan kontur tanah seperti di daerah ini bisa menopang bangunan segini dalam jangka sekian lama, tidak miring dan segala macam. Itu itu harus dipertimbangkan, desainnya itu harus menggunakan soil test. Nah, kalau yang melakukan desain dan segala macam itu si project owner, si kontraktor tinggal mengeksekusi, kalau ada kesalahan, berarti itu bukan tanggung jawabnya si kontraktor kan, karena kan you yang melakukan desain. Nah, sementara kalau FIDIC, dia desain dan build-nya. Desainnya pun juga yang membuat adalah si perusahaan kontraktor. Jadi dia udah agak mulai advance nih, desainnya dia yang membuat. Pokoknya saya mau bangunannya seperti ini, buildingnya semacam ini, capacity-nya semacam ini, you do the design, mulai dari engineering dan segala macam, silakan lakukan desain, kamu bangun. Jadi tanggung jawabnya sudah mulai melebar, nggak cuman kamu menjalankan desain yang sudah lakukan, tapi kamu harus melakukan desain. Jadi kalaupun ada salah desain, desain defect gitu, itu menjadi tanggung jawab dari si kontraktor. Naik lagi ke sisi kanan, EPC, Engineering Procurement Contract. Nah, kalau Engineering Procurement Contract, biasanya lebih kompleks lagi. Misalnya terkait dengan apa? Misalnya terkait dengan pembangkit listrik misalnya, ya, atau kilang minyak. Ya. Kalau pembangkit listrik, ada perusahaan baru menang nih tender ya, dia harus mensuplai 300 megawatt gitu ya, dengan harga misalnya 1 kilovoltnya misalnya 10 sen atau 12 sen di PLN. Nah, berarti kan dia harus menilai itu untuk bisa saya mengeluarkan power 300 megawatt kali 2 misalnya, dengan harga per kVA-nya itu misalnya 12 sen, maka konsumsi bahan bakar saya untuk setiap kVA kan harus X tuh ya. Kalau dia lebih dari X, saya rugi dong, karena kan nilainya di cap kan, di jual listrik ke PLN kan nilainya di cap gitu ya. Kemudian misalnya lubricant consumption-nya misalnya, pelumasnya untuk boilernya dan segala macam itu kan di cap consumption-nya. Kemudian kelembabannya, oh ini kita bikinnya di ketinggian segini, kelembabannya segini. Jadi semua data itu diserahkan kepada si kontraktor, kemudian si project owner hanya menyerahkan spesifikasi teknis awalnya saja. Kontraktor, saya mau bangun power plant, bisa memproduksi 300 megawatt, uninterruption production capacity, saya ingin jalannya ini 6 tahun setelah construction misalnya, ini data awalnya, Anda silakan melakukan mulai dari desain. Desain itu membuat desain mesinnya ya dan segala macam,
engineering. Engineering itu membuat mesinnya, ya, memanufaktur mesinnya, merancang mesinnya dan segala macam. Construction, melakukan konstruksi, sampai dengan commissioning testing, ya, sampai dengan commissioning testing kemudian di handover kepada kita. Nah, itu kurang lebih ya flow dari jenis-jenis construction dari mulai yang simple, mulai dari yang simple sampai ke yang kompleks. Kalau yang simple itu project owner yang memberikan desain awal dan segala macam. Kalau yang menengah itu desainnya dari si kontraktor, tapi engineering-nya biasanya dia nggak dari si kontraktor. Kemudian kalau EPC dia semuanya dikerjakan sendiri. Nah, di Indonesia ini disebut sebagai pekerjaan konstruksi terintegrasi, ya. Jadi ada jasa konstruksi yang tidak terintegrasi dan ada yang terintegrasi. Kalau terintegrasi dia termasuk dengan rancang bangun, ya. Rancang bangun itu engineering, ya, rekayasa, sampai dengan konstruksinya. Ya, jadi bukan hanya konstruksinya nih, bukan hanya kalau kita berbicara pekerjaan konstruksi, nggak hanya konstruksinya, tapi sampai dengan rancang bangunnya. Nah, itu yang disebut sebagai pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi itu kurang lebih introduction apa yang akan kita diskusikan. Dan kalau kita ngomong konstruksi, jasa konstruksi itu tidak hanya semata-mata perusahaan kontraktor diberikan jasa untuk membangun building, that's it, bukan hanya itu, tapi ada jasa mulai dari desainnya dan segala macam. Nanti akan kita bahas. Oke, next slide. Dari sisi jam, saya sampai jam berapa presentasi? Sampai jam 4 ya? Iya Pak, untuk waktu presentasi sampai pukul 16.00. Oke, agak kita percepat ya. Nah, ini para pihaknya nih. Kalau kita bicara para pihak di dalam kontrak kerja konstruksi, di sini ada pengguna jasa. Pengguna jasa itu project owner, ya, orang yang memiliki project, ya. Kemudian ada penyedia jasa. Penyedia jasa itu ada kontraktornya, ya. Kemudian sub penyedia jasa atau subkontraktor. Kalau nanti teman-teman jadi praktisi di dalam perjanjian konstruksi, pasti ada project owner, ini minimalnya ya, pasti ada project owner, ada penyedia jasa, ada sub penyedia jasa. Nah, di tengah-tengah ini ada banyak perjanjian nih, yang itu jadi couplingnya kita ya, coupling kita untuk mempersiapkan perjanjian. Ada kontrak jasa konstruksi, kontrak utama, itu yang tadi, kita mau pakai FIDIK, mau EPC, mau turnkey, bedanya turnkey sama EPC apa, mirip-mirip, tapi bedanya apa gitu ya. Tapi ada juga perjanjian subkon, ya. Jadi si main kontraktor dia mensubkonkan beberapa pekerjaan. Misalnya pekerjaan terkait dengan earthwork, dengan pekerjaan pengolahan persiapan tanah misalnya. Itu perusahaan jasa konstruksi pasti nggak dikerjakan sendiri, dia pasti akan subkonin ke perusahaan-perusahaan yang memang punya specialty dari sisi teknologi maupun SDM untuk persiapan permukaan tanah gitu ya. Atau misalnya electrical works, perusahaan main kontraktor pasti akan appoint subkontraktor gitu ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya electrical works. Next. Next slide. Oke. Balik lagi. Nah, ini kurang lebih kalau kita bicara kontrak kerja konstruksi seperti ini ya, poin-poinnya ada surat perjanjian, ada syarat khusus kontrak ya, syarat khusus kontrak ya secara umum terkait dengan apa spesifikasi dari jenis pekerjaan, kemudian syarat umum kontrak, kemudian dokumen pemilihan pengguna jasa, itu ada dokumen prekualifikasi, ada dokumen kualifikasi, kemudian ada dokumen penyediaan jasa atau bid documents. Jadi kalau saya project owner, saya akan bangun suatu major infrastruktur facility, saya akan open bid kan, saya akan buka proposal, akan keluarkan RFP gitu ya, request for proposal ke let's say 10 major construction company di Indonesia dan di Asia gitu ya, untuk masukin dokumen penawaran. Nah, dari dokumen penawaran itu ada syarat-syaratnya tuh.
Kemudian dari 10 yang kita undang, invited bidders namanya, invited bidders. Dari invited bidders nanti akan mengajukan ya penawaran. Oke, kita menawarkan untuk kualifikasi begini, kita menawarkan angka segini. Kemudian setelah ada proses penentuan tender, siapa yang menang, kemudian ada berita acara kesepakatan, baru masuk ke surat pernyataan persetujuan penggunaan kerja. Itu kurang lebih flow-nya ya, mulai dari awal sampai bagaimana menentukan atau memilih penyedia jasa. Next. Oke, ini kita langsung masuk ke, kalau kita ada kontrak kerja konstruksi, apa aja sih biasanya pasal-pasal yang kita harus tulis ya di dalam perjanjian. Yang pertama adalah para pihak ya. Para pihak itu siapa aja para pihak? Para pihak yang pertama tadi tuh antara pemilik proyek ya, di sini nggak ada tapi dicatat atau diingat-ingat aja ya untuk reference. Toh ini introduction nggak apa-apa ya. Para pihak itu yang pasti harus ada itu antara penerima jasa dan pemberi jasa, antara project owner dan service provider. Nah, tetapi ada juga selain dari dua pihak ini, ada juga misalnya kita masukin project owner engineer. Project owner engineer itu apa misalnya? Misalnya misalnya saya Pertamina misalnya ya, saya perusahaan Pertamina, dia akan bangun kilang minyak gitu ya. Dia tunjuk misalnya Philips misalnya atau Samsung gitu ya untuk membuat construction-nya. Nah, berarti kan pihaknya adalah Pertamina dengan Samsung ya. Nah, tetapi Pertamina dia kan bukan perusahaan yang punya capacity di bidang construction. Dia nggak bisa jadi counterpart yang equal kan dengan si perusahaan construction. Jadi dia perlu menunjuk third party untuk mewakili dia dalam konteks technical, tapi third party itu harus masuk ke dalam perjanjian. Nah, ada model juga perjanjian yang semacam itu sehingga disebut sebagai project owner engineer. Jadi pihak ketiga ini disebut sebagai project owners engineer. Jadi engineer yang di-appoint oleh si project owners. Tugasnya apa? Mewakili kepentingan dari si project owner untuk mereview pekerjaan. Bagi contoh, ini pekerjaan sudah progressing-nya 30%. Apakah progressing 30% sudah akurat atau belum? Nah, ini si project engineer yang melakukan verifikasi gitu ya. Jadi para pihaknya tidak semata-mata hanya project owner dan service provider ya, tapi bisa juga project owners engineer yang di-appoint oleh si project owner. Rumusan pekerjaan, ruang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lamsam dan batasan. Jadi perjanjian konstruksi juga harus memuat lingkup pekerjaan. Oke, lingkup pekerjaannya apa? Oke, kita EPC ya, berarti EPC nih. EPC berarti mulai dari engineering, sebelum engineering berarti design. Mulai dari desain itu berarti merancang ya, merancang. Kemudian engineering itu memanufaktur, memprocure ya, membuat. Misalnya apa? Misalnya kalau teman-teman lihat yang mencolok mata, misalnya pembangkit tenaga angin ya, itu kan ada blade yang besar sekali itu ya. Nah, jadi dia harus mendesain ini dengan kecepatan angin misalnya di Sulawesi yang segini, maka blade-nya itu desainnya harus gimana sih agar kecepatan angin itu bisa teroptimalisasi gitu. Nah, itu disebut sebagai pekerjaan desain. Kemudian pekerjaan engineering-nya, pekerjaan membuat blade itu ya. Kemudian pekerjaan mobilisasi, membuat blade itu dari negara manufacturing, dari negara di mana blade itu dibawa ke Indonesia. Kemudian pekerjaan construction-nya, kemudian pekerjaan testingnya sampai jalan, sampai nyala. Itu harus dibuat secara detail. Lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, atau lamsam. Lamsam berarti in total. Oke, kita nggak melihat harga persatuan, tapi kita melihatnya harga lamsam ya, sampai power on. Sampai power on, harganya segini. Ya, kemudian batasan waktu. Kemudian
masa pertanggungan, ya, jangka waktu pelaksanaan, pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Jadi setelah pekerjaan selesai dilakukan, di handover, ada masa pemeliharaan, ya, bisa macam-macam, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, tergantung dari perjanjian seperti apa. Kemudian hak dan kewajiban yang setara. Pengguna jasa memperoleh hasil pekerjaan jasa konstruksi, ya. Kemudian kalau penyedia jasa memperoleh informasi, ya, dan imbalan jasa. Jadi hak dan kewajiban masing-masing. Kurang lebih kalau penyedia jasa, ya, dia haknya mendapat bayaran, kewajibannya dia melakukan pekerjaan. Kalau penerima jasa, haknya ya mendapatkan barang, kan, mendapatkan building, mendapatkan construction itu. Kewajibannya ya tentu harus bayar. Kemudian penggunaan tenaga kerja konstruksi. Ada kewajiban-kewajiban untuk mempekerjakan tenaga kerja bersertifikat, misalnya underwater welding activities, ya, ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan ada pengelasan di bawah laut. Nah, itu di dalam perjanjian harus disebutkan bahwa si penyedia jasa harus melakukan kegiatan itu dengan menggunakan tenaga kerja yang bersertifikat. Jadi tidak semua welder itu apa? Welder itu pengelas, ya. Tidak semua pengelas bisa dipakai. Nggak semua pengelas, tapi harus pengelas yang bersertifikat yang bisa melakukan underwater welding activities, ya, untuk bisa dipekerjakan di dalam proyek ini, ya. Kemudian cara pembayaran. Cara pembayarannya bagaimana nih? Cara pembayarannya apakah on stages, ya, bertahap? Oke, progres 20% bayar, 30% bayar, 50% bayar, dan seterusnya. Atau nanti ketika key-nya di turning on, gitu ya, ketika key-nya diserahkan baru dibayar. Nah, tergantung itu bagaimana mekanismenya. Tentu dari sisi bank lebih senang kalau begitu proyek berhasil dibayar, karena kan risikonya berarti di pass on through ke kontraktor, kan, bukan ke project owner, karena debiturnya bank bukan kontraktor, kan, debiturnya bank adalah si project owner, kan. Tentu kalau dari bank lebih senang, ya udah bayarnya nanti dong kalau construction sudah selesai. Tapi kalau bayarnya sudah selesai, pasti rate-nya lebih tinggi. Kenapa rate-nya lebih tinggi? Karena si kontraktor harus cari uang dulu, kan, untuk mengerjakan seluruhan itu. Nanti kontraktor akan cari itu cost of fund-nya berapa, biaya cost of fund, ya, biaya yang dibutuhkan untuk dia mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan konstruksi dari awal sampai akhir sampai dengan dia mendapatkan pembayaran. Itu kan pasti akan diperhitungkan. Harganya pasti akan naik. Nah, itu tinggal secara komersial dipilih mana yang lebih menguntungkan antara risiko dengan biaya. Pada intinya ini risiko, ya. Dan semua risiko pasti ada biayanya. Kalau you mau risikonya rendah, fine, tapi biayanya tinggi. Kalau you mau biayanya rendah, oke, tapi beberapa risiko kamu harus yang cover. Itu kurang lebih how it works, ya, kalau di dalam construction terkait dengan risk allocation atau alokasi risiko. Selanjutnya one prestasi. Tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban. Jadi kalau ada salah satu pihak yang default, yang gagal melakukan prestasi, itu harus ada konsekuensinya dijelas. Prestasinya apa saja? Satu, mengenai masalah schedule. Dia terlambat mendeliver barang. Kedua, terkait dengan building quality-nya, ya. Atau ketiga, terkait dengan output-nya. Ini output-nya harusnya 300 nih, tapi ternyata dia cuma output-nya 200, ya. Atau yang selanjutnya, bahan prestasi terkait dengan consumable. Consumable itu adalah fuel atau consumable, ya. Consumable itu barang yang dikonsumsi habis, ya, yang dibutuhkan untuk memproduksi sekian, harusnya di cap nilainya 10 misalnya, tapi ternyata dia mesinnya boros nih. Untuk memproduksi 30 kVA misalnya, harusnya $10, tapi dia loncat jadi $12. Berarti kan ada default, dia kan default, kan. Barangnya di-deliver, bangunannya di-deliver, production capacity-nya tercapai, tapi fuel consumption-nya dia loncat. Itu juga dianggap sebagai one prestasi, gitu. Perjanjian harus juga mengatur masalah itu. Kemudian penyelesaian perselisihan.
Kalau ada dispute, kita mau kemana nih? Kita selesaikannya bagaimana? Di dalam perjanjian konstruksi itu sangat sangat mencoba ya untuk mereduksi dispute gitu. Kenapa? Karena kalau dispute terjadi ketika project masih going on dan semuanya harus stall, semuanya harus diam karena kita go into the dispute resolution, itu project bisa collapse kan. Ya, misalnya kita project untuk bangun smelter misalnya 5 tahun gitu. Ternyata di tahun kedua ada dispute nih di seluruh segmen pekerjaan dispute. Kemudian oke pekerjaan berhenti deh, kita selesaiin dispute dulu. Itu jadwalnya kan nggak korak-koran mundur. Nah, itu sebabnya tipikal perjanjian konstruksi, dia selalu mengupayakan penyelesaian sengketa tanpa harus menghentikan pekerjaan konstruksi. Nah, itu tipikal nanti yang teman-teman akan lihat tuh di dalam perjanjian konstruksi bagaimana. Kemudian pemutusan kontrak kerja konstruksi ya. Ketentuan akibat tidak dipenuhinya kewajiban. Jadi kalau ada default, terminasinya bagaimana, konsekuensinya gimana. Kemudian keadaan memaksa, force majeure ya. Force majeure itu di Indonesia di dalam konstruksi konsekuensinya apa? Apakah monetary release ya, ataukah tambahan waktu, ataukah pembebasan kewajiban untuk melakukan penyelesaian pekerjaan? Nah, itu biasanya ada semuanya. Yang paling umum di dalam pekerjaan konstruksi di Indonesia itu hanya IoT, kompensasi yang diberikan itu hanya IoT dan beberapa juga mungkin additional cost ya. IoT itu extension of time. Oke, karena ada force majeure, oke, 20 menit lagi ya. Ini jadi grogi nih, nggak apa-apa. Karena ada force majeure, kita extend completion time-nya yang tadinya 2 tahun, oke, karena force majeure-nya 3 bulan, berarti 2 tahun 3 bulan. Jadi 3 bulan itu nggak dianggap sebagai delay, nggak dianggap sebagai keterlambatan yang bisa kena penalti gitu ya. Oke, next slide. Kegagalan bangunan, ya bangunan itu gagal ya. Gagalnya bisa karena design defect ya, atau karena bisa construction defect. Kemudian perjanjian harus responnya seperti apa. Dan pelindungan pekerja tentang K3 dan segala macam. Kemudian pelindungan terhadap pihak ketiga. Bagaimana kalau ternyata di dalam project site ini terjadi insiden yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga? Siapa yang tanggung jawab? Misalnya pembangunan bendungan, somehow ada satu section di bendungan, dia longsor, kemudian ada air yang tumpah menggenangi ribuan hektar sawah misalnya, sehingga tidak bisa panen. Yang tanggung jawab siapa? Kontraktor atau project owner atau perusahaan insurance. Nah, itu juga perlu discuss secara detail di dalam perjanjian konstruksi. Aspek lingkungan hidup ya, karena kalau lingkungan hidup itu perlu hati-hati tuh teman-teman. Di lingkungan hidup itu ada prinsip yang disebut sebagai liability without fault ya. Secara umum di Indonesia itu liability must be based on fault. Tapi di dalam lingkungan itu liability without fault. Jadi selama liability defect atau damage ini disebabkan oleh kamu, baik kamu bersalah ataupun tidak bersalah, maka you have to take the responsibility. Jadi aspek lingkungan hidup itu sangat penting di dalam perjanjian konstruksi di Indonesia. Dan jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain. Ya, ini misalnya kita poin subkon ya, subkonnya default. Nah, kalau subkonnya default, tetap harus tanggung jawab main kontraktor. Jadi kalau misalnya ada SC default, SC itu subkon. Kalau SC default, MC-nya juga default. MC itu main kontraktor, main kontraktornya juga default. Yang 16 penyelesaian sengketa, nanti ada dibahas ya. Penyelesaian sengketa finalnya misal di arbitrase. Sebelum di arbitrase kita misalnya ada Board of Dispute Avoidance. Apa itu bahasa Indonesianya? Board badan apa? Bukan badan ya. Jadi kayak semacam ad hoc board ya yang dibuat oleh para pihak. Kalau ada sengketa, kita nyelesainya mekanismenya gini dulu ya. Jadi harus misalnya ada expert adjudication, ada panel expert ya, ada apa namanya
saya agak lupa detailnya itu pre-chord ya. Jadi ada semacam pre-chord sebelum chord gitu untuk mengestimasi kira-kira kalau case ini kita bawa ke chord, chord itu di sisinya akan gimana sih? Jadi ada banyak opsinya untuk membuat agar tadi yang saya bilang sengketa di dalam konstruksi itu harus diminimalisir karena kalau enggak dia efeknya akan cukup banyak. Oke, next slide. Next slide. Next lagi. Ini tentang FIDIC ya. Oke, next lagi. Nah, ini tentang antara EPC dan kontrak kerja yang lain ya. Tadi sudah saya jelaskan, kalau konvensional, ini bangunan-bangunan sederhana, kadang-kadang juga ada high-rise building yang kurang lebih desain dan segala macam itu masuk ke si project owner. Kemudian masuk ke yang lebih advance nih, design dan build. Desain dan build itu desainnya sudah diserahkan ke kontraktor, tetapi beberapa bagian yang terkait dengan procurement itu tidak di kontraktor, dia hanya desain dan build. Kemudian turnkey dan EPC kurang lebih hampir sama, ya. Bedanya di dalam EPC, di sini nggak ditulis ya, di dalam EPC itu ada beberapa pekerjaan yang masih dikerjakan oleh si project owner, misalnya desain-desain technical requirement dan desain awalnya itu masih dikerjakan oleh si project owner. Tapi kalau turnkey itu full si project owner ya. Dan yang membedakan turnkey adalah sebagian besar turnkey itu finance-nya itu di handover, di absorb dulu oleh si kontraktor. Itu yang disebut sebagai full pre-finance. Jadi si kontraktor harus dengan menggunakan sumber dayanya sendiri membiayai pembangunan itu sampai akhir. Ketika selesai, baru key-nya di-turn gitu, key-nya ditukarkan, diserahkan ketika semua sudah selesai. Pasti dari sisi risiko lebih aman turnkey, ya kan? Karena turnkey, ya udah si project owner diam-diam aja. Kalau belum selesai, saya nggak ada risiko. Karena kalau EPC kan biasanya pembayarannya juga on stages kan. Bisa jadi kita sudah bayar 30% atau 40%, ternyata building collapse atau desainnya nggak work out, berarti kita ada risiko 30% atau 40%. Tapi kalau turnkey kan risiko nggak ada, relatively ya, karena kan semuanya akan diserahkan di belakangan. Tetapi desainnya itu, semakin sedikit risiko yang diambil, maka akan semakin mahal biayanya. Ini kebalik nih, EPC di nomor 3, karena yang paling sedikit risikonya adalah turnkey. Jadi semakin ke kanan, itu price yang harus dibayar oleh si project owner pasti akan semakin tinggi. Kenapa? Karena semua risiko dialihkan kepada pihak ketiga. Kan? Semakin ke kiri, relatif harga satuannya lebih murah. Kenapa? Karena ada banyak risiko yang diambil sendiri oleh si project owner. Pak, berarti nggak menguntungkan dong buat si EPC. Nggak menguntungkan buat project owner dong kalau mau ambil EPC. Kenapa nggak kerjain sendiri? Kan lebih murah. Kan pikirannya mungkin begitu ya. Tapi jangan lupa, ini project kan biasanya project besar ya, yang nilainya mungkin di atas 100 juta dolar gitu ya, yang sudah hampir dapat dipastikan source of capital-nya dari pihak ketiga, dari bank. Bank punya kepentingan di sini. Apa kepentingannya bank? Bank ingin agar risikonya itu seminimal mungkin. Ya kan? Risikonya seminimal mungkin. Dia ingin sebagian besar risikonya di-pass through, dilempar, bukan ke debitur. Karena kalau yang tanggung jawab itu adalah si project owner, berarti risikonya kan yang makan risikonya adalah si debitur kan. Nah, bank nggak mau. Bank mau yang makan risiko itu harus si kontraktor gitu ya. Jadi si debitur clear gitu. Jadi dari sisi bank, walaupun dari sisi cost lebih tinggi, tapi buat bank itu akan menguntungkan EPC atau turnkey. Kenapa? Karena risikonya semakin sedikit buat si bank. Dan buat si project company, ya nggak apa-apa, karena risikonya kan di pass on through. Yang kenapa lebih mahal, ya semua risiko ada harganya. Semua risiko ada nilainya. Oke, next slide. Oke, apa ini? Ini kontrak EPC. Ya, mengatur hak dan kewajiban, ya. Penyedia jasa, subpenyedia jasa menerima pembayaran tepat waktu. Kemudian ada menghindari pembayaran keterlambatan, liquidated damages. Ya.
Nanti teman-teman akan baca liquidity damages. Mungkin ini nggak definisi yang tepat banget tentang liquidity damages ya. Tapi kurang lebih liquidity damages itu adalah nilai ganti rugi yang sebetulnya tidak bisa didefinisikan berapa ganti ruginya gitu. Pak, ulangin Pak, maksudnya apa kok ngomong nggak jelas? LD, kita saya ngomongnya LD ya. LD itu nilai ganti rugi atas sesuatu yang sebetulnya kerugian aktualnya itu susah kita definisikan. Contoh, kita ingin di salah satu parameter, misalnya parameter polusi, misalnya. Salah satu parameter polusi suara kita ingin 10 dB, ya, polusi suara atas mesin ini misalnya. Kalau di atas 10 dB, saya kenain LQ ya, LQ-nya misalnya sekian persen dari ini gitu ya, sekian persen dari nilai gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya nggak bisa ditentukan. Kalau emisi suaranya itu lebih dari 10 dB, kerugiannya berapa kan nggak bisa dikalkulasikan. Susah ya, mungkin bisa tapi sulit dikalkulasikan. Nah, itu diwakili dengan LQ, biasanya dalam bentuk persentase atas project value gitu ya. Nanti istilah-istilah yang teman-teman sering ya, menghindari terjadinya perubahan lingkup kerja. Nah, memang di dalam EPC itu spesifiknya, tetapi tidak menutup adanya perubahan perintah kerja atau change order. Ini nanti teman-teman kalau sudah bekerja di bidang construction, istilah change order atau variasi gitu ya, itu sesuatu yang sangat sering didengar. Change order itu misalnya kita sepakat di dalam perjanjian skop pekerjaannya A. Tapi somehow for some reason terjadi discontinue atas suatu produk tertentu gitu. Kalau dulu yang pernah kita kerjakan tuh ada insulasi yang produk itu sudah nggak keluar, yang keluar itu hanya produk yang di atas spek yang kita sepakati atau di bawah spek yang kita sepakati. Di bawah nggak mungkin, mungkinnya adalah di atas, gitu kan? Tapi di atas kalau saya beli yang spek yang sekarang ada, spek yang dulu yang kita sepakati udah nggak discontinue tuh. Itu kan biaya di saya naik kan, biaya saya dinaik saya rugi dong. Nah itu artinya kita minta change order variasi, oke? Nilainya 10 miliar misalnya. Tapi karena ada variasi ini nilainya nggak 10 miliar ya, nilainya adalah 10 miliar plus berapapun cost yang kita ada gitu ya. Atau misalnya pembangunan jalan ya, pembangunan jalan waktu itu di mana ya, di Kalimantan Timur kalau nggak salah ya, pembangunan jalan hauling road, hauling untuk batu bara. Nah, di situ disepakati elevasinya waktu itu 30 derajat ya, elevasi itu kemiringan gitu, 30 derajat, tapi ternyata ada longsor di sebelah sisi kanan jalan, sehingga elevasi 90 derajat itu nggak bisa, 30 derajat nggak bisa, harus diturun 20 derajat. Konsekuensinya, panjang jalanan jadi lebih panjang kan. Misalnya titiknya di sini ya, kalau elevasinya 30 bisa straight begini, tapi karena dia longsor, dia harus menurunkan elevasi, jadi panjang jalannya dia nggak sama. Yang tadinya misalnya 30 kilo, karena elevasinya diturunin, dia jadi 30 kilo, nambah 10 kilo gitu. Nah, itu juga dianggap sebagai perintah perubahan yang di dalam perjanjian konstruksi harus jelas diatur mana perintah perubahan atau change order atau variasi yang legitimate dan mana yang tidak legitimate. Karena kalau nggak diatur secara jelas, itu bisa menimbulkan sengketa gitu ya. Menghindari terjadinya klaim, sengketa, ya, mitigasi risiko, biaya, waktu, kualitas, dan spesifikasi. Next. Ini kekurangan dan kelebihan kontrak EPC dibandingkan dengan perjanjian konstruksi yang biasa. Ya. Kalau dalam EPC, tanggung jawabnya tunggal, satu orang aja, satu pihak saja. Jadi mau subkon segala macam, I don't care. Yang penting saya melihat kamu. Tanggung jawabnya tunggal. Risiko dengan pihak lain terbatas karena kita nggak berhubungan dengan subkon, kita nggak berhubungan, kita sebagai project owner ya, nggak berhubungan dengan subkon, nggak berhubungan dengan vendor, nggak berhubungan dengan pihak-pihak lain gitu ya. Kemudian fixed price, harganya fix. Kalau saya mau bangun pembangkit listrik,
walaupun selesainya kurang lebih masih 6 tahun, tapi saya kurang lebih sudah tahu nih, saya akan habis sekian juta dolar gitu. Saya nggak akan lebih dari itu. Walaupun mungkin ada variasinya ya, karena ada tadi yang sebut sebagai variasi gitu ya, atau change order. Tapi relatively fixed price-nya dibandingkan saya mengerjakan semuanya sendiri. Ya. Tanggung jawab desain ada pada penyedia jasa. Desain salah, ya you have to take the responsibility. Tapi kalau kita yang mengerjakan desain salah, si kontraktor nggak bisa disalahkan. Loh, saya bener kok ngerjain konstruksinya, kamu desainnya yang salah. Kemudian bankability, dia akan jauh lebih bankable. Yang tadi saya bilang ya, dia akan jauh lebih bankable. Kenapa? Karena resikonya dipass through ke pihak lain. Resikonya bukan di project owner. Si bank lebih aman, walaupun artinya cost-nya lebih tinggi, buat si bank nggak masalah, karena risikonya kan bukan di debitur ya. Sementara yang dijagain betul sama si bank kan sebenarnya risiko yang ngehit, yang bisa mukul debitur ya. Selama risiko itu bisa di take out, buat dia fine-fine aja. Cap atas tanggung jawab atau batas tanggung jawab, pengurusan admin kontrak lebih mudah karena satu poin, kemudian satu atau beberapa tanggal penyelesaian untuk pekerjaan. Jadi kalau di dalam EPC itu boleh, misalnya multiple closing date atau multiple COD, commercial operation date. Misalnya kita mau 2 boiler, oke deh boiler pertama tahun ini, boiler kedua tahun depan gitu ya, untuk pembangkit listrik. Teman-teman kalau ada bahasa teknis atau bahasa yang sangat spesifik, nggak apa-apa ya, diterima aja dulu. Mungkin nanti sambil setelah sesi ini bisa dicari-cari apa maksudnya gitu ya. Kekurangannya, ini pasti lewat tender, dan harga EPC pasti lebih mahal dibandingkan dengan non-EPC ya, dibandingkan tradisional. Kenapa? Karena semua risiko itu ada harganya. Seluruh risiko merupakan harga kontrak. Jadi semua risiko itu dinilai kontraknya. Kemudian jumlah penyedia jasa yang berpengalaman terbatas, kompetisi tidak menjamin kontrak yang tinggi gitu ya. Jadi orang yang punya expertise di EPC itu sangat terbatas. Kalau kita bicara tentang power plant, ya mungkin nggak akan di dunia nggak akan lebih dari 10 tuh pemainnya. Itu aja gitu. Kemudian kekurangan berikutnya, one prestasi oleh penyedia jasa akan berpengaruh besar. Kenapa? Karena cuma satu kan penyedia jasanya. Jadi begitu penyedia jasanya default, ya sudah. Ya. Kemudian potensi sengketa, adversarial relationship. Adversarial itu apa? Hubungan yang nggak sengketa sih, tapi saling mengintip nih, salah dikit ajuin klaim, gitu ya. Pengguna jasa tidak memiliki kendali atas proyek karena semuanya di stop, berhenti pada MC, pada main kontraktor. Next. Oke, split kontrak. Nah, ini dia juga mau menyampaikan konsep split kontrak ya di dalam EPC. Rekan-rekan semuanya, dalam EPC itu kan perjanjian jasa ya. Di dalam hukum Indonesia itu semua transaksi yang berbasis jasa dia akan kena PPN, VAT, Value Added Tax, atau PPN, pajak pertambahan nilai. Nilainya adalah 10%. Jadi kalau nilai jasa konstruksinya misalnya 100 miliar, maka dia harus bayar 110 miliar. 100 miliar itu nilai invoice-nya, sementara 10 miliar PPN. 10 miliar. Itu 10 juta dolar ya. Tapi perjanjian EPC jarang sekali yang nilainya seperti itu. Nilainya pasti besar-besar ya. Kalau teman-teman coba lihat, untuk bangun pembangkit 300 megawatt itu mungkin dibutuhkan 250 sampai 350 juta dolar. Kita sekitar 4,5 triliun ya. Kalau 4,5 triliun, berarti PPN-nya berapa? PPN-nya berarti 450 miliar. PPN only gitu ya. Nah, karena beban yang cukup tinggi, kemudian banyak yang melihat bahwa sebetulnya objek PPN-nya ini tidak semuanya. Kalau kita lihat ya, kan di sini ada pekerjaan yang sifatnya offshore, ada yang onshore. Yang offshore itu yang di luar negeri. Apa misalnya? Desain. Misalnya kita kita pakai teknologi Jepang atau pakai teknologi Cina atau pakai teknologi Eropa, desainnya kan nggak dilakukan di Indonesia, dan manufaktur engineering-nya nggak dilakukan di Indonesia kan, itu offshore-nya. Yang dilakukan di Indonesia hanya onshore kontraknya saja. Nah,
karena ada background semacam ini, kemudian banyak para praktisi construction kontrak melihat bahwa ini sebetulnya nggak semuanya nih harus kena PPN nih. Yang kena PPN yang di bawah aja, yang di atas nggak kena PPN. Caranya bagaimana? Caranya kontraknya dibagi dua. Kontrak offshore itu adalah kontrak procurement, kontrak pengadaan, jual beli. Tetap kena pajak dong, kan mau masukin barang ke Indonesia kena pajak. Oh, kita pakai master list, kita pakai fasilitas dari negara. Negara kasih fasilitas tuh untuk pembangunan beberapa industri pioneer, power infrastruktur, pelabuhan, jalan segala macam, boleh. Kalian boleh masukin barang modal, bebas biaya masuk. Dikasih master list-nya, dikasih. Master list itu dokumen master yang berisi daftar-daftar barang yang akan dimasukkan dalam rangka pembangunan industri-industri pionir. Oke, berarti let's say itu 40% atau 50% dari project value. Berarti atas 40% atau 50% project value itu sudah nggak kena PPN kan? Kenapa? Karena kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh negara, yaitu fasilitas bebas importasi, bebas biaya masuk atas importasi barang modal. Nah, yang akan kena pajak hanya yang dilakukan di onshore, karena betul-betul actual jasanya. Jadi yang di luar negeri itu kita kemas dengan offshore kontrak lebih ke procurement, pembelian. Kemudian untuk yang jasa konstruksinya itu di Indonesia, itu yang kena PPN. Nah, itu bisa saving tax yang cukup signifikan. Nah, model ini cukup banyak dilakukan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengconnect, menyambungkan. Karena kan EPC tanggung jawabnya harusnya satu. Dari mulai pekerjaan desain, engineering, pengerjaan, manufacturing, pembuatan barang, impor ke Indonesia, konstruksi, pemasangan, testing, running, go. Harusnya kan satu flow-nya kan? Loh ini kok dibagi dua, nanti tanggung jawabnya gimana? Itu akan menghilangkan spirit dari EPC sendiri apa enggak? Nah, untuk itu disebut perlu ada semacam umbrella agreement. Ya, walaupun ada di split, tapi perjanjian ini sebetulnya tanggung jawabnya tetap di satu poin loh. Disepakati poin di mana nih yang akan dimintakan pertanggung jawabannya. Jadi ini konsep split kontrak yang mungkin nanti teman-teman bisa jadi bahan skripsi atau nanti ketika bekerja akan mengenal pekerjaan itu ya, yang mungkin sebagai introduction tuh, bahwa nanti split kontrak EPC, maksudnya ini toh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya hanya single untuk tax efisiensi, karena nilai proyek yang cukup besar, sementara fasilitas negara diberikan, tidak melakukan penyelundupan hukum apapun, kita hanya menggunakan fasilitas yang diberikan oleh negara. Oke, lanjut. Ini pasal utama, lingkup pekerjaan, ya. Tadi ini kurang lebih sama ya, lingkup pekerjaan, tanggung jawab penyedia jasa, hak penyedia jasa, jadwal pekerjaan kurang lebih sama dengan tadi ya pasal-pasal di dalam EPC, walaupun dalam bentuknya itu berbeda, dalam isinya itu berbeda ya. Karena dalam EPC-nya, dalam isinya kalau EPC itu perspektifnya dari perspektif si kontraktor sebetulnya, karena yang menyusun EPC itu dari kontraktor. Pertanyaannya adalah, Pak, saya pakai EPC, saya referensinya FIDIC Silver, boleh nggak saya rubah-rubah FIDIC Silver? Boleh, nggak masalah. Gitu. Kita merubah FIDIC Silver nggak masalah, karena itu kan pada intinya juga negotiated terms ya. Nah, tetapi memang ada beberapa, misalnya referensinya ke FIDIC, dalam hal tidak diatur maka refernya ke FIDIC. Nah, berarti itu kita nge-refer ke FIDIC. Tapi kalau kita sepakat secara spesifik, itu nggak masalah ya. Oke, next. Oke, ini pasal-pasal penting ya, pelaksanaan. Pelaksanaan itu kalau di dalam EPC ya, mulai dari rekayasa, desain, ya, pembangunan, kemudian supply atau procurement. Procurement itu bisa di luar negeri, bisa di Indonesia. Di luar negeri itu procurement untuk pembangunan, untuk engineering mesinnya ya, engine-nya gitu ya, teknologinya. Sementara local procurement yang dibutuhkan dalam rangka construction-nya di Indonesia. Jadi ada offshore procurement, ada local procurement. Kemudian penyediaan tenaga kerjanya sama di Indonesia juga di luar negeri. Di luar negeri ada expertnya,
di Indonesia ada beberapa misalnya instalasinya harus menggunakan tenaga kerja yang memang spesifik ya, sehingga harus menggunakan tenaga kerja asing misalnya. Kemudian perbaikan atas pekerjaan dalam hal terjadi defect itu pelaksanaan. Kemudian sebelum penerimaan, ini bagian penerimaan di bagian pelaksanaan ya, sebelum barang jadi nih. Kemudian sebelum penerimaan operasional itu sebelum COD atau sebelum commercial operation date, itu melakukan commissioning. Commissioning itu uji coba. Di startup dulu deh. Sebelum di startup, gas dimasukin dulu. Gitu ya. Ada defect enggak, ada masalah enggak. Setelah itu baru dihidupin engine-nya, gitu ya. Kemudian dilihat output-nya bagaimana. Setelah dilihat output-nya bagaimana, belum dites volume, belum dites consumable, tapi dites dulu durability. Ya, biasanya 40 hours non-stop engine run, gitu ya. Dia ada explode enggak, ada leakage enggak, ada segala macam enggak. Setelah itu baru tes berikutnya, tes consumable-nya. Consumable-nya dites, oke. Setelah 40 hours non-stop, consumable-nya dites deh. Consumable dites, oke. Masuk ya, masuk kategori yang disepakati. Setelah dites 40 hours, tes lagi selama 120 hours berikutnya gitu. Jadi tesnya secara bertahap. Kemudian menyediakan personel dan tenaga kerja selama uji coba dan juga training untuk operasional fasilitas yang dibangun itu. Nah, ini juga yang sering terlewat ya, apabila kita misalnya appoint EPC company dari company-company yang bid-nya sangat murah ya. Itu training operator, manual book dan segala macam biasanya nggak proper, atau spare part biasanya nggak proper. Nah, itu di dalam perjanjian konstruksi harus jelaskan bahwa tanggung jawab si kontraktor tidak hanya menyelesaikan barang, tapi mentraining operator dan memastikan bahwa spare part atas the whole engineering system ini ada spare part-nya kalau ada damage gitu ya. Bagaimana kalau pada waktu commissioning dan testing itu ada damage atau tidak memenuhi parameter yang disepakati? Ada perbaikan yang harus dilakukan oleh si kontraktor atas biaya si kontraktor, tidak boleh dibebankan kepada si project owner dan diberikan jangka waktunya perbaikan itu. Oke. Sebelum penerimaan operasional selesai, baru setelah itu masalah setelah penerimaan. Setelah penerimaan itu ada perawatan dalam jangka waktu tertentu, maintenance, sesuai yang disepakati. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Kemudian bagaimana dong kalau masa perawatan sudah selesai? Saya masih pengen appoint kamu nih, karena kamu yang bangun, kamu yang ngerti kan bagaimana merawat ini. Boleh, tapi nggak gratisan dong. Kita harus ada agreement lain. Nah, itu namanya sebagai ONM, Operation and Maintenance Agreement. Ya, itu ada perjanjiannya bahwa si kontraktor setelah selesai pembangunan, setelah commissioning, setelah handover, setelah maintenance, dia masih ingin di-retain untuk running fasilitas ini. Boleh di-appoint dengan perjanjian lain, ONM Agreement, Operation and Maintenance Agreement. Kemudian bertanggung jawab atas kegagalan bangunan setelah penyerahan sampai 10 tahun setelahnya. 10 tahun setelahnya ini sebetulnya ketentuan di Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kalau kita lihat di FIDIK ya, kalau nggak salah di FIDIK itu nggak 10 tahun ya. Kalau nggak salah di FIDIK itu lebih cepat dari 10 tahun ya. Nah ini menjembataninya gitu, karena di FIDIK seingat saya sih lebih nggak sampai 10 tahun. Tapi di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi tanggung jawab kegagalan bangunan itu 10 tahun. Nah, kita pasti harus lihat yang undang-undang kan. Jadi undang-undang itu mengatakan apabila ada major defect, design defect, maka si penyedia jasa konstruksi tetap harus bertanggung jawab, walaupun defect-nya itu 10 tahun. Pertanyaannya misalnya, defect apa yang harus bisa dipertanggungjawabkan? Bisa nggak defect-nya itu misalnya atap bocor gitu, atap bocor, hujan bocor gitu, itu bisa nggak dianggap sebagai major defect? Nah, ya major defect itu yang sifatnya construction defect, yang membuat mesin itu jadi nggak bekerja, atau membuat bangunan itu jadi collapse, atau membuat bangunan itu jadi tidak seimbang dan bahaya, sehingga harus di-vacant, harus dikosongkan. Nah, itu kewajiban-kewajiban atau risiko semacam itu, kerusakan semacam itu, bukan kerusakan yang minor ya.
bocor atau leakage segala macam itu nggak masuk ke sana. Itu terkait dengan defects. Next. Tanggung jawab tadi sudah dijelaskan ya, penyedia jasa tanggung jawabnya ini, pengguna jasa tanggung jawabnya ini. Lanjut. Juga udah ya, tadi penyedia jasa menerima pembayaran, mendapatkan informasi, meminta perintah perubahan, change order, mengklaim ya, menerima biaya keterlambatan, mengakhiri isi kontrak. Kalau pengguna jasa memperoleh hasil sesuai dengan standar, spesifikasi dan waktu yang telah disepakati, menunjuk wakil pengguna jasa, tadi saya sebutkan sebagai project owner engineer ya, kemudian mengajukan klaim atas keterlambatan penyedia jasa untuk mendeliver pekerjaan sesuai dengan schedule, mengeluarkan instruksi perubahan. Nah, salah satu sengketa yang paling sering di dalam konstruksi itu adalah ini, nomor 4 di bagian kanan dan nomor 3 di bagian kiri. Itu boleh tuh kalau jadi inskripsi itu. Paling sering itu sengketa terkait dengan change of order atau variasi. Bagaimanakah variasi itu dianggap sebagai mandatory, manakah yang dianggap nggak mandatory, harus approved by both party. Nah, itu hal yang juga harus diperhatikan dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Next. Harga kontrak tadi sudah dijelaskan, ada yang sifatnya lump sum, ada provisional lump sum, sistem pembayaran milestone ya. Kita lanjut. Ini timeline bisa dibaca ya secara umum, timeline kontrak EPC berdasarkan FIDIC dari dari tender proses sampai dengan handover ya. Dari proses pengadaan penyedia jasa sampai dengan handover. Jadi kalau FIDIC itu dia memberikan guidance cukup detail itu, mulai dari bagaimana mempersiapkan tender documents, format tender document seperti apa, prosesnya seperti apa, bentuk kontraknya seperti apa, itu cukup komprehensif dibuat di dalam FIDIC. Next. Oke. Ini isi dalam pekerjaan ya, periode pekerjaan, tanggal efektif ya, jadwal pekerjaan, milestone-nya, akibat tidak dipenuhi pekerjaan, misalnya ada milestone tertentu yang tidak dicapai prestasinya, maka konsekuensinya seperti apa, akibat keterlambatan penyediaan, itu ada LQ-nya itu berapa maksimal per hari berapa gitu ya. Dan tadi LQ, banyak yang menganggap LQ itu sebagai minimum cap ya. Sebetulnya LQ itu bukan cap. LQ itu adalah representatif dari kerugian yang tidak mungkin dihitung aktual kerugiannya berapa. Ya, kemudian lanjut. Kemudian tambahan waktu variasi ya. Tambahan waktu. Ini misalnya terkait dengan klaim atau variasi order, change of order. Change of order itu ada 2 terkait dengan tambahan waktu dan tambahan biaya. Tambahan waktu apa? Kalau si project owner minta variation order atau change order, atau bukan minta tapi mandatory, maka EOT dong, maka waktu delivery-nya harus ditambah dong. Yang tadinya saya janji selesaiin 2 tahun, karena ada change of order atau variasi, jadi nggak 2 tahun lagi, 2 tahun 3 bulan. Nah, itu ada ketentuan-ketentuannya, pengaturannya seperti apa. Ada juga nggak cuma EOT, bisa juga EOT dan tambahan biaya. Oke, saya tambahan waktu plus tambahan biaya. Kenapa? Karena untuk melakukan change of order ini saya ada additional expense yang saya keluarkan. Tapi bisa nggak hanya tambahan biaya saja? Bisa, kalau itu hanya sifatnya replacement of goods saja. Itu bisa, nggak harus pakai tambahan waktu gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya replacement of goods atau replacement of spare part, plus additional works, itu biasanya EOT dan tambahan
biaya. Lanjut. Warranty dari penyedia jasa, jaminan ya, jaminan dari penyedia jasa. Satu, penyelesaian pekerjaan pada tanggal penerimaan operasional atau COD. Ya, kenapa COD harus dijamin betul? Ya. Commercial Operation Date. Karena COD-nya project ini dengan antara construction company dengan project owner itu adalah COD-nya kalau kita bicara power ya misalnya ya. COD-nya construction work itu adalah COD-nya power in di dalam PPA-nya pembangkit ini dengan PLN. Jadi kan ada dua ini enaknya kalau pakai spidol tapi nggak apa-apa karena ini nggak apa-apa deh. Jadi kan ada dua klaster perjanjian. Klaster pertama itu adalah perjanjian jual beli listriknya antara PLN dengan pembangkit listrik. Project owner itu pembangkit listriknya. Klaster kedua, perjanjian konstruksi pembangkit listrik antara pembangkit listrik dengan kontraktor. Nah, di dalam PPA PLN dan pembangkit listrik itu disepakatin tuh jangka waktunya harus X hari setelah signing PPA. Kalau terlambat ada penalti-penaltinya dan segala macam. Nah, kenapa jasa konstruksi jadi sangat penting? Karena kalau dia terlambat menyelesaikan construction-nya, si project owner juga akan kena penalti dari PLN. Jadi perjanjian ini nggak bisa perjanjian berdiri sendiri nih. Jadi kalau teman-teman besok bekerja menghandle project, major project misalnya, itu harus dilihat banyak sekali aspek. Jadi closing-nya di sini, selesainya di sini, completion date-nya di sini, harus inline dengan completion date-nya di section yang sebelah kanan, di section dengan PLN. Ya, makanya penyelesaian tanggal pekerjaan harus betul dan harus inline. Memenuhi good industry practice, workmanlike manner dan spesifikasi. Jadi harus memenuhi industri praktis. Industri praktisnya gimana sih, gitu ya? Praktek terbaiknya di mana sih di industri ini? Kemudian kerapian pekerjaan, workmanlike manner. Kemudian spesifikasinya. Kemudian fit for the purpose, bahwa facility yang dibangun memang sesuai dengan tujuannya. Setiap pekerjaan bebas dari defect, ya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini yang perlu diperhatikan, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk terkait dengan lingkungan. Bagaimana kalau misalnya perjanjian jasa konstruksinya tahun 2010, tapi COD-nya atau penyelesaiannya tahun 2012. Di tahun 2011 terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatakan misalnya EPC-nya turun. Berarti kalau EPC-nya turun kan nilai investasinya harus naik kan, karena kita harus menemukan teknologi baru atau menggunakan teknologi baru agar emisinya turun. Berarti gimana tuh nilainya? Nah, itu harus disepakatin tuh. Ya, di dalam kontrak, apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah tanda tangan perjanjian yang mengharuskan ada perubahan spesifikasi, maka biayanya akan dibebankan kepada si project owner. Itu harus disepakatin, karena kalau enggak, jadi tanggung jawabnya si kontraktor, gitu kan, karena sifatnya EPC tadi. Jaminan penyedia jasa, jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, ya. Ini jaminan, maksudnya jaminan gini, di dalam perjanjian konstruksi, si kontraktor harus memberikan jaminan. Jaminannya itu cash atau setara cash. Kalau cash ya bank garansi, atau setara cash, performance bond yang dikeluarkan oleh insurance bond. Cash, kalau bank garansi kan bisa dianggap sebagai cash, atau setara dengan cash. Untuk apa saja? Jaminan penawaran, misalnya LQ tadi ya, jadi sudah disebutkan kan, LQ-nya misalnya 3% dari project value. Berarti dia harus keluarkan bank garansi nilainya 3% dari project value. Value-nya berapa? Misalnya $100 juta. Berarti dia harus keluarkan $3 juta dalam bentuk bank garansi. Jadi kalau nanti saya klaim ke kamu, nggak ada kemungkinan untuk kamu bilangnya saya nggak punya uang, nggak ada, karena ada jaminannya kan, jaminannya yang akan dieksekusi gitu ya. Itu jaminan pelaksanaan. Kalau jaminan penawaran kurang lebih kalau kamu sudah masukin bid, kamu ditunjuk sebagai pemenang, tapi kemudian kamu mundur, maka jaminan penawaran itu akan dicairkan. Atau jaminan uang muka. Di dalam beberapa pekerjaan yang sifatnya payment-nya itu milestone, itu ada advance payment.
sebelum pekerjaan dimulai, si kontraktor menerima pembayaran di advance di depan. Tapi harus ada jaminannya kan, jaminannya biasanya kalau advance payment itu pasti cash atau pasti bank garansi. Jaminan pemeliharaan sama jaminan pemeliharaan, ya, jaminan sanggah banding kalau ada keberatan atas ini, ya. Kemudian parent company garanti, parent company garanti dalam hal si kontraktornya itu adalah anak perusahaan yang di Indonesia. Ya, misalnya apa? Misalnya Wärtsilä. Wärtsilä kan dari Finland. Wärtsilä yang besar itu di Finland, tapi di Indonesia Wärtsilä itu kecil, small companies. Dan kita nggak bisa mengharapkan PT Wärtsilä Indonesia untuk comply. Jadi kalau misalnya kita ingin kejar, ya berarti si parent company dari Wärtsilä dia harus terus siapkan parent company guarantee. Oke, lanjut. Justru lagi. Ya. Justru tapi mandi dulu. Ada yang mau bicara? Aku mau mandi. Ya. Oh, tidur dulu. Ini yang ini di mute ya. Oke. Batasan tanggung jawab ada consequential loss ya. Consequential loss itu kerugian yang tidak langsung ya. Kemudian ada LQ, LD ya tadi didiskusikan ya. Itu ada limitation, ada cap-nya. Jadi semua risiko itu harus kita cap ya. Kemudian penggunaan dan kepemilikan ya, fasilitas tidak dapat digunakan kecuali apabila telah mencapai mechanical completion ya. Pengguna jasa dapat menggunakan fasilitas setelah mechanical completion, pengguna jasa akan mengambil alih kepemilikan fasilitas setelah penerimaan operasional. Jadi apakah title dan ownership itu di handover dari si kontraktor kepada si pemegang dari kontraktor ke pengguna jasa itu diatur secara detail di bagian section nomor 11 ini. Lanjut. Next slide, please. Oke, ini subpenyedia subkon ya. Boleh nggak kita memilih subkon? Boleh, tetapi subkon itu tetap harus menjadi tanggung jawab si menkon, ya, si main kontraktor. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa oh si menkon release from any obligations karena dia sudah mensubkon atau sudah mengassign beberapa jenis pekerjaan ke subkon, ya nggak boleh. Kemudian keadaan kahar harus diatur dulu substance-nya, apa yang disebut keadaan kahar, apa yang tidak disebut keadaan kahar, apakah keadaan kahar itu konsekuensinya ada IoT saja atau tambahan atau release from any obligation, itu harus disebutkan. Kemudian keadaan kahar mana yang tidak merilis kewajiban apa-apa dari salah satu pihak. Misalnya keadaan kahar yang dikontribusikan karena direct or indirect default. Beri contoh, jalan diblokade. Jalan diblokade oleh masyarakat, dia mengatakan, oh sorry saya terlambat untuk mengerjakan ini karena jalan diblokade. Tapi ternyata setelah diinvestigasi, blokade jalan itu karena misalnya 5 hari sebelumnya ada kecelakaan yang mengakibatkan banyak warga menjadi korban, sementara tidak ada settlement dari si kontraktor. Nah itu berarti kan keadaan kahar yang dikontribusikan karena kesalahan dari si kontraktor. Nah, itu bisa kita diskualifikasi sebagai keadaan kahar. Oh sorry, itu memang ada blokade. Blokade memang masuk definisi dari keadaan kahar. Tapi keadaan blokade itu diakibatkan karena kesalahan kamu atau subkonnya kamu. Gitu. Jadi nggak bisa dijadikan alasan sebagai rilis atas kewajiban. Ya. Kemudian pengakhiran, ya kalau ada terminasi, kalau ada default, ya hal-hal apa saja yang bisa dijadikan sebagai pengakhiran dari perjanjian, prosedurnya seperti apa, kewajibannya seperti apa, itu sangat detail sekali ya, karena pengakhiran di dalam perjanjian konstruksi sebelum COD itu damage-nya luar biasa besar, itu makanya harus diatur secara detail dalam pengakhiran. Lanjut. Bahasa yang berlaku, hukum yang berlaku, hukum Indonesia.
bahasa yang berlaku dibuat dalam bahasa Indonesia, kecuali salah satu pihak adalah pihak asing, maka dapat dibuat dalam hukum Indonesia, bahasa Indonesia dan bahasa asing itu. Apabila terjadi perselisihan dengan pihak asing, versi mana yang berlaku? Nah, sebetulnya nggak harus versi bahasa Indonesia, karena kan udah ada PP-nya kan. Ini tadi salah begini. Tidak harus versi bahasa Indonesia yang berlaku. Selama salah satu pihak itu adalah pihak asing, maka yang berlaku boleh bahasa selain bahasa Indonesia. Tapi pertanyaannya, yang tricky point-nya adalah, kan penyedia jasa kalau konstruksi harus Badan Hukum Indonesia, berarti harus sesama bahasa hukum Indonesia dong, gitu ya. Jadi di dalam PP tentang penggunaan bahasa itu kan, kalau salah satu pihak adalah asing, maka boleh, kalau ada perbedaan pendapat nih antara versi bahasa Indonesia dengan versi asingnya, maka yang prevail boleh versi yang disepakati. Let's say kita sepakat bahasa asing yang prevail. Tapi permasalahannya untuk konstruksi, penyedia jasa konstruksi itu harus Badan Hukum Indonesia kan, kecuali dalam proses split kontrak. Ada yang langsung direct ke asing, nah itu mungkin bisa digunakan prevailing language-nya yang bahasa asing. Kemudian penyelesaian sengketa, tadi saya sampaikan bahwa penyelesaian sengketa di dalam perjanjian jasa konstruksi itu sangat bertahap. Multi-tier section namanya, multi-tier dispute resolution. Jadi sebelum sampai masuk ke dispute di pengadilan atau arbitrase, itu ada tier-tiernya tuh. Mulai dari consultation, senior level management consultation, ada expert adjudication, ada pre-court, ada segala macam gitu ya, untuk memastikan agar perjanjian ini kalaupun terjadi sengketa bisa diselesaikan tanpa harus masuk ke settlement forum. Kenapa? Karena tadi begitu nih masuk ke settlement forum, project continuity menjadi in jeopardy nih, dalam bahaya besar kan, karena para pihak bersengketa, pekerjaan tidak terselesaikan. Itu sangat dijaga, itu sebabnya di standar-standar form dari perjanjian konstruksi banyak tuh mekanisme untuk memastikan bahwa sengketa itu semaksimal mungkin jangan sampai menghentikan pekerjaan. Contohnya apa? Contohnya misalnya tagihan. Tagihan misalnya 100, kemudian yang ditagih merasa, oke, saya nggak mau bayar 100 nih, menurut saya kamu belum layak nagih 100. Menurut saya kamu baru layak lagi 70. Tipikal di perjanjian jasa konstruksi akan bilang, ya udah kamu bayar aja dulu yang 70, yang 30 kita settle belakangan. Kalau ternyata settle-nya mengatakan kamu tetap harus bayar 30, kamu bayar ya 30 plus bunganya, gitu ya. Nah, tapi itu kan memberikan ilustrasi bahwa perjanjian ini semaksimal mungkin membuat biar orang nggak berhenti di situ. Kalau ada perbedaan invoice, harus diselesaikan dulu, itu bisa lama. Tapi kalau ya udah deh, kamu bayar yang undisputed invoice mau kamu bayar, yang dispute disettle di pengadilan atau dimanapun. Tapi kalau sudah keluar settlement-nya, kamu harus bayar plus bunga ya, gitu ya. Nah ini Bani, Badavsky, SIC, procedural law itu bisa dibaca, jumlah arbiternya berapa, apakah single ataukah lebih dari satu, sifat putusan final and binding. Next. Oke, ini saya pikir tadi ya udah dibahas. Oke, ini sengketa yang sering timbul ya, bisa dibahas jadi acuan buat teman-teman. Nah, ini udah 4 menit lagi ya. Ini banyak sekali jenis-jenis sengketa yang tadi saya bilang di Bani itu konstruksi menempati nomor 1 ya, jenis industri yang sering menjadi sengketa. Nah, ini kurang lebih contoh-contoh sengketa yang sering terjadi di bidang konstruksi. Hasil pekerjaan, keterlambatan, counterclaim, transportasi. Kalau dari sisi sebelah kanan, informasi atas job site yang tidak lengkap, ya, change of order di nomor 9 ya, perubahan desain, investigasi lapangan yang tidak menyeluruh, perubahan keadaan tanah atau cuaca, misalnya pada waktu dilakukan pekerjaan ini curah hujannya misalnya 100, tapi ternyata setelah pekerjaan dilakukan curah hujannya secara kontinu itu naik tuh, misalnya di Kalimantan Tengah ya atau di Jawa Tengah, itu pasti akan merubah landscape dan biaya ya. Ada perubahan spesifikasi, kepemilikan dan akses ke site, transport, keterlambatan pembayaran. Nah, ini
jenis sengketa di bidang konstruksi yang sering terjadi. Dan teman-teman kalau nanti bekerja jadi construction lawyer, pasti kita nggak bisa sendirian mengerjakan ini. Kenapa? Karena most of the things are very technical. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus team up. Kita harus bekerja sama dengan engineer, kita harus bekerja sama dengan delay analis delay. Jadi setiap keterlambatan itu harus dianalisa. Dan isinya analis delay itu engineer, gitu ya. Kita harus bekerja sama dengan construction engineer, dengan civil engineer, ya. Jadi isinya banyak tuh, isinya nggak cuma lawyer kalau bekerja di area-area sengketa di bidang construction. Next. Oke, ini bisa dibaca terkait dengan penyelesaian sengketa. Oke, next. Oke, ini sebagai informasi, yang kanan itu dispute avoidance board, ya. Next lagi. Prosedur arbitrase, ya, kurang lebih sama, teman-teman sudah banyak ambil mata kuliah tentang ini. Ada permohonan, pemberitahuan, penunjukan arbiter, pembayaran, tanggapan, pemeriksaan saksi, kesimpulan, dan putusan. Kalau di BANI, arbitration fee harus dibayar di depan, kalau di SIC bisa on stages. Akibatnya, settlement proses, amicable settlement kalau di BANI itu jarang. Jadi begitu sudah masuk, ya biasanya sampai akhir, ya. Berbeda kalau di Singapura itu kita didorong untuk tetap amicable settlement walaupun arbitrasi sudah mulai proceeding, sudah mulai berjalan. Oke, lanjut. Ini apa ini? Pelaksanaan putusan arbitrase, ya, didaftarkan di PN Jakarta Pusat. Kemudian kalau sudah didaftarkan, ada eksekuatur yang kita mintakan. Nah, tapi bisa juga ditolak, atau bisa juga dilawan. Tapi yang dilawan bukan putusan arbitrase. Yang dilawan adalah pelaksanaan putusan arbitrase. Dasarnya di Undang-Undang Arbitrase kita terbatas, ya. Dasarnya itu dokumen palsu. Oh, selama proceeding arbitrase kamu pakai dokumen palsu nih. Atau terdapat fakta yang disembunyikan atau tidak diinformasikan. Atau pelaksanaan putusan arbitrase asing bisa mengganggu ketertiban umum. Nah, ini jadi challenge, ya, di Indonesia ketika banyak putusan arbitrase asing di-challenge, gitu ya. Dan sebetulnya dunia sedang melihat bagaimanakah tren kita. Kalau tren kita lihat sebetulnya semakin ke arah sini, ya, semakin positif, ya, eksekusi dan data-data yang kita dapatkan, gitu ya. Tapi tetap saja bahwa tidak semudah itu untuk mengeksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia. Walaupun perlawanan yang boleh dilakukan itu sangat limitatif, jadi tetap saja itu challenging, ya, very challenging. Oke, next. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Nah, saya nggak tahu dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau tidak, karena ini memang banyak hal-hal yang teknis, ya, nggak apa-apa, sebagai introduction untuk memperkaya wawasan teman-teman di penghujung masa kuliah, ya, sebagian besar tahun 2017-2016, ya, peserta, ya. Mungkin untuk memperkaya dan juga persiapan sebelum masuk ke masa kerja. Saya kembalikan ke Mas Rido, ya, ke moderator. Baik, terima kasih sekali lagi Pak buat pemaparan materi yang memang sangat komprehensif. Dan saya sendiri dan pasti teman-teman sekalian, Abang Mbak, sangat merasa insightful terkait dengan materi yang telah dibawakan oleh Pak Dendi. Sekarang kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi Abang Mbak dan teman-teman sekalian, boleh langsung chat di kolom Zoom, dan nantinya akan dipilih oleh panitia. Dipersilakan kepada Abang Mbak. Oke, baik. Udah ada Bang Giovanni dari FAW 2017. Silakan Bang Giovanni untuk menyalakan mikrofon dan langsung bertanya kepada Bapak Dendi. Ya, terima kasih moderator. Selamat sore Pak, izin bertanya. Sore. Tadi sempat diulas bahwa terdapat kemungkinan untuk split kontrak di mana ada offshore sama
onshore contract yang mana ada umbrella agreement. Nah, dalam skema tersebut untuk main kontraktornya akan tetap satu main kontraktor atau akan ada split lagi antara offshore main kontraktor dan onshore main kontraktor. Dan apabila diperkenankan, saya juga ingin bertanya terkait dengan full pre-finance system dalam pembayaran dalam pembayaran EPC tadi. Apabila kontraktor tidak memperoleh pinjaman untuk melakukan konstruksi tepat waktu, yang mana dapat mendelay COD-nya juga, apakah ada langkah yang dapat dilakukan untuk hal tersebut ketika full pre-finance system digunakan dan kontraktor tidak dicairkan atau ada kendala dalam kondisi presiden biaya? Terima kasih. Ya, jadi kalau dalam split kontraktor, main kontraktornya tetap harus satu. Jadi main kontraktornya tetap harus satu, dan siapa yang harus jadi main kontraktor adalah entity yang paling punya role dan peran dan kapasitas untuk melakukan pembayaran apabila ada klaim. Ini bukan legal consideration, tapi commercial consideration. Maksudnya apa? Karena kalau kita split itu kan berarti ada dua quote-unquote dua main kontraktor ya. Yang pertama main kontraktor yang ada di Indonesia, kemudian yang kedua main kontraktor yang ada di luar negeri. Let's say kita ambil contoh misalnya General Electric ya, GE misalnya. Jadi PT GE Indonesia sama GE di Amerika gitu ya. Nah, tapi kan main kontraktor hanya satu dong, nggak boleh dua dong. Maka yang kita ambil adalah entity mana yang paling punya peran untuk menyelesaikan proyek dan yang paling punya kapasitas untuk membayar klaim apabila kita akan mengajukan klaim. Nah, sebagian besar kalau di Indonesia dia relatively bukan entity yang lebih punya kapasitas dibandingkan headquarter-nya kan. Dalam keadaan semacam itu kita menyarankan untuk yang dijaga dengan main kontraktor adalah entity yang lebih memiliki kapasitas dalam membayar klaim apabila kita mengajukan klaim. Ya. Tapi main kontraktornya tetap harus satu yang dibuat dalam umbrella agreement. Dan tadi pertanyaan selanjutnya tentang apa tadi, bisa diulang? Iya, tentang full pre-finance system. Oh ya, ya, oke. Ya, di dalam full pre-finance system memang nggak mudah ya. Kenapa? Karena si kontraktor harus mendapatkan financial source terlebih dahulu kan, baik itu internal cash maupun dari pihak ketiga. Yang pasti tidak mudah dan cost-nya akan besar. Secara praktikal sangat jarang. Secara praktikal sangat jarang untuk mendapatkan full pre-finance. Bahkan saya sudah hampir 5 tahun, 6 tahun belum pernah lihat ya ada yang full pre-finance. Kenapa? Karena memang risikonya jadi sangat tinggi sekali di kontraktor. Tapi kalaupun ada, biasanya kontraktor yang disupport oleh local banks. Ya, sebagai contoh misalnya SEPC, Shanghai Engineering Procurement Company. Ya, dia perusahaan EPC, dia mengerjakan proyek EPC di seluruh dunia, dia full pre-finance, dan yang mensupport adalah local bank di Cina. Nah, itu memang mungkin ada political intention atau apa. Nah, biasanya EPC company yang mendapatkan akses terhadap pembiayaan yang semodel itu, yang dia bisa melakukan full pre-finance. Tapi kalau yang normal, misalnya perusahaan kontraktor misalnya PT ABC gitu ya, dia harus mendapatkan pinjaman dari Bank Mandiri atau BCA gitu-gitu. Itu nggak akan terjadi, itu sangat sulit terjadi. Ya, yang sering dilihat itu adalah EPC company, construction company dari suatu negara yang secara financial disupport full oleh local banks-nya mereka. Itu yang umum terjadi. Bagaimana kalau ternyata dia tidak mendapatkan financial closing sementara dia sudah komit untuk mendapatkan financial closing, itu artinya dia kena default. Tapi biasanya mereka tidak akan mau signing full pre-finance kalau belum dapat komitmen dari bank. Dia pasti dapetin komitmen dulu tuh dari bank, baru setelah dia dapat komitmen dari bank, dia mau signing turnkey yang full pre-finance. Kurang lebih gitu ya jawabannya ya. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Baik, mudah-mudahan penjelasan dari Pak Dendi cukup menjelaskan dari Bang Gio.
Fani. Lanjut, sekarang kita beralih ke pertanyaan kedua. Sudah ada Bang Christian. Kepada Bang Christian dipersilakan untuk langsung bertanya. Oke, halo Pak Dendi. Halo, Pak Ingin Christian. spesifik untuk EPC di upstream oil and gas. Mungkin kan tadi agak nggak di-cover ya Pak ya. Kan dalam UOG itu kan salah satu guidance yang dipakai itu kan PTK 07 Pak, PTK Procurement. Agar si PSC kontraktornya bisa cost-track project-nya dalam hal PSC. Itu secara general, apakah dari mulai bidding sampai dengan turnkey-nya itu ada perbedaan dengan yang general ini, atau ada spesifik yang diatur lagi dalam PTK 7, dan juga kalau misalnya kita sebagai lawyers, baik sebagai in-house counsel maupun law firm yang represent PSC contractor ini, gimana sih Pak cara ngedraft EPC kontraknya biar tetap bisa mengakomodir kepentingan si PSC contractor, si kontraktor dan subkonnya, sama juga comply with PTK 07 ini Pak? Ya, kalau secara umum sih secara umum sama, cuman lebih heavy kalau ke PTK 007 kan pada dua aspek ya. Pertama itu pada local content, yang ketiga terhadap cost recovery factor kan. Sehingga pemerintah berkepentingan untuk mengatur itu lebih lanjut. Tapi secara umum sebetulnya sama, dari sisi technical, dari sisi risiko, dari sisi completion dan segala macam kurang lebih sama. Tapi untuk PTK 007 itu lebih pada dua hal tadi ya, lebih pada masalah local content ya, kemudian yang kedua masalah cost recovery ya, bagian mana yang bisa dianggap sebagai cost recovery. Kemudian bagaimana cara drafting ya, kurang lebih sih secara umum ya, kalau secara drafting ya, pertama kita pasti punya basic drafting skill-nya terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus tahu dulu komersial aspek dari sebuah transaksi. Biasanya kita ada term sheet-nya tuh. Ya, term sheet-nya baik yang sifatnya technical maupun financial. Di awal-awal negosiasi biasanya kita nggak langsung negosiasi draft kan. Kita biasanya negosiasi term sheet-nya dulu. Term sheet-nya ada berapa item, misalnya ada 30 item, ya kita negosiasi per term sheet ya, per poin-poinnya itu. Setelah poin-poinnya selesai dinegosiasikan, baru kita convert menjadi sebuah agreement. Lawyer tugasnya ada dua. Pertama, membantu negosiasi term sheet, commercial term sheet. Yang kedua, setelah itu selesai, membantu mengkonversi dari term sheet, dari hitungan komersial, dari angka, dari technical ke dalam kata-kata di dalam perjanjian. Kemudian baru mulai ke negosiasi perjanjian, baik dengan counterpart lawyer maupun dengan principal. Flow-nya kurang lebih kayak gitu tadi yang ditanyakan Jeremy ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Thank you. Oke, baik. Sekarang kita ada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Bang Arya. Kepada Bang Arya dipersilakan untuk langsung bertanya. Selamat sore Pak Dendi. Saya ingin bertanya Pak, apabila dalam konteks si penyedia jasa dalam bentuk konsorsium, misalkan konsorsium 3 perusahaan, apakah pertanggungjawabannya nanti ketika ada sengketa menjadi tanggung renteng tiga-tiganya semua? Apakah pertanggungjawabannya nanti di dalam kontraknya dideskripsikan sendiri secara terpisah, atau itu bukan bagian dari kontrak EPC sendiri itu Pak? Itu masuk ke dalam perjanjian konsorsiumnya gitu, atau gimana ya Pak? Makasih Pak. Ya, kalau perjanjian EPC itu karena kalau misalnya bicara konsorsium, kalau misalnya kita bicara tentang bukunya Subakti ya, perjanjian itu ada perjanjian yang bisa dipisah-pisahkan, pertanggungjawabannya bisa dijadikan satu. Kalau perjanjian konsorsium itu perjanjian yang bisa pisah-pisahkan tuh. Misalnya konsorsium jalan tol, Section 1 sampai Section 2 tanggung jawab anggota konsorsium A, Section 3-4 tanggung jawab konsorsium anggota B, gitu kan bisa. Tapi kalau di dalam EPC, kalau kita sebagai si project owner, itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau kita akan meng-hire si EPC kontraktor, ya kita nggak mau untuk jadi konsorsium, kita mau itu jadi entity gitu ya. Kalaupun akan ada additional company sebagai garantor, sifatnya guarantee provider atas entity. Satu itu. Yang kedua,
secara regulasi tidak mungkin penyedia jasa konstruksi itu dalam bentuk konsorsium, harus dalam Badan Hukum Indonesia untuk memiliki IUJK kan, izin usaha jasa konstruksi. Dia tidak mungkin dalam bentuk konsorsium. Tapi kalau dalam konteks pembiayaan ya atau dalam konteks project owner itu dimungkinkan. Karena banyak juga project di Indonesia yang sifatnya itu konsorsium base ya. Yang tadi saya jelaskan, pertanggungjawaban atas beberapa section itu di-split ke beberapa anggota konsorsium yang berbeda. Begitu jawaban saya. Terima kasih, Pak. Thank you. Baik, menarik sekali sesi tanya jawab pada hari ini. Akan tetapi mohon maaf buat Abang Mbak dan teman-teman lain yang masih memiliki pertanyaan. Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab harus kita akhiri. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari sesi pemaparan materi workshop serta sesi tanya jawab yang telah dilaksanakan pada hari ini. Jadi, dalam suatu kontrak kerja konstruksi di Indonesia dilandaskan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 22 Tahun 2020 serta standar konstruksi internasional yang mana sebagai guidance yakni melalui FIDIC Construction Contract. Selain itu, Bapak Dendi Adisuryo juga mendefinisikan mengenai apa yang dimaksud dengan EPC contract, serta perbedaannya dengan kontrak konstruksi biasa. Di mana EPC contract memiliki kecenderungan terhadap proyek-proyek yang high risk, dan juga dalam penerapannya memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi sebab suatu project company bertanggung jawab atas desain, pengadaan, dan pembangunan proyek pekerjaan, dan menyelesaikan proyek pekerjaan hingga dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Karenanya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam suatu EPC contract, seperti lingkup pekerjaan, tanggung jawab, keadaan kahar, hingga pengakhiran EPC contract tersebut. Selanjutnya, dalam praktiknya seringkali ditemukan beberapa sengketa yang timbul dalam EPC contract, seperti keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam penyelesaian suatu kontrak konstruksi, baik bagi penyediaan jasa ataupun penggunaan jasa. Hal tersebut sekiranya dapat diselesaikan oleh para pihak, dengan memilih untuk menyelesaikan perselisihan secara bertahap melalui mediasi dan konsolidasi sebelum menyelesaikan sengketa arbitrase berdasarkan kontrak. Sekiranya hal tersebut yang bisa saya simpulkan dari pemaparan materi yang sangat menarik hari ini, dengan pembacaan kesimpulan tadi, sampailah kita pada penghujung acara utama workshop hari ini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dendi Adisuryo karena telah menyempatkan waktunya untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam acara workshop hari ini, serta tidak lupa juga kepada para peserta, Bang, Mbak, dan teman-teman sekalian yang telah hadir. Semoga workshop hari ini dapat memberikan pelajaran, pengalaman, dan manfaat ataupun semangat bagi Abang, Mbak sekalian. Saya Ridho Estaviano, selaku moderator hari ini, pamit undur diri. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Atira selaku Master of Ceremony. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Ridho atas kesediaannya untuk memandu jalannya acara pada hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dendi Adisuryo selaku pembicara pada acara Workshop DOLC 2021 karena telah bersedia meluangkan waktunya dan membagikan ilmu yang bermanfaat kepada seluruh peserta pada sore hari ini. Rangkaian acara pada hari ini telah kita lalui. Pada Abang, Mbak, dan teman-teman semua, izinkan saya untuk mengumumkan peserta yang telah aktif dalam workshop ini. Langsung saja, peserta yang aktif pada acara hari ini adalah Bang Giovanni Daniswara, Bang Christian Jeremia, dan Bang Arya Mubarak. Selamat kepada Bang Giovanni, Bang Christian, dan Bang Arya. Nama-nama berikut akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia untuk mendapatkan hadiah dari salah satu sponsor kami, yaitu L'Oreal. Tidak terasa, kita telah sampai di penghujung acara workshop DOLC 2021 hari ini. Kami, segenap panitia, sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Dendi Adisuryo selaku pembicara kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama acara berlangsung. Sebagai tanda terima kasih,
kami ingin menyerahkan simbolisasi berupa sertifikat kepada Bapak Dendi Adisuryo sebagai perwakilan dari Adkolo. Kepada Mbak Nikita, kami persilahkan. Oh, ada sertifikatnya ya? Baik, terima kasih Atira. Kepada Bapak Dendi, karena di kesibukannya masih bersedia untuk menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Panitia boleh dibantu foto bersama? Oke, baik. Saya akan melakukan dokumentasi. Boleh. Oke. Karena ini ada 3 slide, jadi bisa ditahan ya senyumnya Abang Mbak dan teman-teman. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, udah selesai. Terima kasih.